Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan umatnya untuk diam saja di saat melihat saudaranya lain kesakitan, kelaparan. Sebelum tanggal 27 November, Jokowi harus menandatangani keluar dari WHO. Harus. Karena percuma kita Baju koko Habaib Putih present Algobi. Silahkan Babe Aldo untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Tidak semua. terdengar suaranya. Dengar ya, suaranya terdengar ya. Baik, terdengar. Siap. Ya, silakan. Ya. Oke, selamat sore semuanya, salam sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih nih. Ini sebetulnya momen kali ini adalah momen yang sangat-sangat saya tunggu-tunggu karena alhamdulillah saya dari tahun awal pandemi ya. Awal pandemi seperti yang diketahui bersama, saya sempat viral karena podcast saya dengan mendiang Dr. Louis yang waktu itu masalah COVID. Nah, dari Dr. Louis itulah saya berhutang banyak dengan beliau. Akhirnya mata saya terbuka tentang keadaan ini. Sehingga membuat kami akhirnya punya satu kelompok namanya Majelis Penderitaan Rakyat waktu itu. Nah, dari Majelis Penderitaan Rakyat inilah kita jadi orang-orang yang concern dan belajar tentang masalah apa yang disebutkan oleh Profesor Richard tadi. Ini Profesor Richard, Dr. Tifa termasuk orang yang mengajari saya juga kalau Dr. Tifa, Ibu Siti Fadila Supari, Pak Komjen Dharma. Nah, sekarang ini apa yang pernah kami sampaikan di tahun 2021, 2022 sekarang terbukti benar. Banyak hal ya, sekedar informasi aja, saya sudah kehilangan 2 channel YouTube untuk membongkar masalah ini. Tentang bagaimana rekayasa genetika yang digawangi oleh teknologi yang namanya disebut Dr. Tifa tadi, CRISPR-Cas9, tentang bagaimana perubahan perilaku manusia itu bisa dibuat, bisa direkayasa. Cuman saya kali ini agak kaget juga, mereka lewat nyamuk. Saya kira mereka masih menggunakan suntikan, seperti vaksin kemarin. Nah, kita udah melihat sendiri sekarang di Indonesia apa yang saya sampaikan di tahun 2022 waktu itu tentang biological warfare, ya, peralatan perang biologi yang menggunakan vaksin. Saya bilang bahwasanya kalian akan melihat bahwasanya 2 tahun ke depan kalian akan melihat perilaku kebinatangan dari rakyat Indonesia, khususnya anak-anak. Sekarang sudah mulai terbukti. Kami menemukan bukti-bukti itu by data. Sudah ada anak usia SD ya. Kalau normal itu anak manusia itu normal, itu SD itu nggak punya syahwat, nggak punya nafsu ya, nafsu syahwat. Akan tetapi sekarang kita sudah melihat ada anak SD yang penyimpangan syahwat. Ditemukan ada anak SD yang mereka punya grup WA, WhatsApp grup ya, itu penyuka sesama jenis. Nah, ini perilaku tidak normal dari manusia yang sekarang ada nih. Dulu kami merasa sendiri ya, tadi Pak Eko bilang sampai sekarang belum ada yang bangkit. Maaf Pak Eko, dengan segala berat hati saya katakan kami bangkit. Kami maju ke Kemenkes, kami menantang Kemenkes, bahkan kami menuntut mereka di PT UN. Tapi memang berita ini tidak viral ya. Tidak viral karena setiap kami angkat di channel kami itu di take down. Bahkan tidak sedikit konten saya yang by data
itu belum tayang, baru upload itu udah di take down. Jadi sebetulnya pada kesempatan kali ini saya merasa bahagia banget. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya. Hari ini saya merasakan perjuangan ini berhasil. Saya merasa ini semangat saya banget ini sekarang. Di sini ada para tokoh yang luar biasa. Saya nggak sendiri lagi. Babe Aldo yang cuma lulusan SMA yang dulu dicibir sama orang tentang bagaimana kekhawatirannya terhadap keadaan bangsa ini yang dijajah lewat kedaulatan kesehatan. 2 tahun kami berjuang sendiri. Kali ini mudah-mudahan seperti kata Prof. Richard tadi dan Komjen Pol Dharma, bahwasanya kita harus bersatu secara spiritual. Ini momen yang penting. Kali ini momen yang penting. Di sini kita punya banyak keimanan. Ya, banyak ada dari berbagai macam agama. Tapi kalau kita mau jujur, spiritual conscience dari diri kita ini akan membawa kepada frekuensi yang sama. Yaitu frekuensi perlawanan terhadap kezaliman. Karena tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan untuk membiarkan kezaliman terjadi. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan umatnya untuk diam saja di saat melihat saudaranya lain kesakitan, kelaparan. Nggak ada. Nah, frekuensi yang sama ini kesempatan. Saya nggak perlu lagi membahas tentang bahayanya Wolbachia. Karena buat orang yang waras nih, itu sudah sangat normal untuk tidak percaya apapun yang diucapkan oleh Kemenkes. Saya masih ingat itu. 2022 bulan Januari saya sampai itu ada hashtag viral ya, tangkap Babe Aldo. Karena waktu itu saya setelah mendapatkan data tentang apa itu isi vaksin untuk anak-anak, saya dalam keadaan kekhawatiran yang luar biasa, saya nekat untuk datangi Kemenkes, saya teriak-teriak di sana, sudah emosional sekali saya. Karena bahaya, saya lihat bahaya banget ini kalau gua nggak berbuat apa-apa, gue takut ntar gue mati ditanyain pertanggungjawaban nggak bisa jawab. Jadi sampai keluar kalimat di situ, saya bilang Kemenkes sarang mafia, kalian udah kebanyakan makan uang haram, nanti kalian lihat apa bala bagi kalian. Nah, November 2023 ini terbukti Kemenkes memang sarang mafia. Sekarang saya nggak pakai tanda tanya lagi ngomong Kemenkes sarang mafia. Nah, buat rakyat Indonesia, ya, kita ini agak berat memang menyadarkan orang yang sudah tertipu. Tapi saya tetap mau berusaha. Kali ini saya lebih yakin. Nah, kepada para tokoh yang ada di sini, ya, yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalian adalah orang-orang hebat di bangsa ini. Kalian adalah orang-orang yang punya power, punya wewenang, punya kekuatan. Jangan biarkan kami rakyat Indonesia. Saya mewakili rakyat Indonesia yang awam, yang miskin. Saya nggak punya apa-apa. Saya bukan akademisi, tapi kebenaran itu Tuhan tunjukkan kepada saya. Selama 2021, 2022, 2023, orang nggak kenal Babe Aldo sebenarnya. Yang mereka kenal Babe Aldo, kadang kalau ketemu di jalan Babe Aldo itu, oh ini yang menentang vaksin, oh ini yang ngelawan Kemenkes, itu aja yang mereka kenal. Nah, pada kesempatan ini ya, saya mengajak nih para tokoh yang ada di sini. Pimpin kami, fasilitasi kami. Kami tidak berkurang sedikit pun keberanian kami untuk melawan ini. Mau melawan dengan cara apa? Kami siap. Karena kami tahu, ini bukan tentang diri saya. Ini bukan tentang keluarga saya saja, bukan. Tapi ini tentang seluruh rakyat Indonesia. Bahkan janin-janin yang belum dilahirkan oleh ibunya terancam oleh keadaan ini. Jadi dengan sangat bahagia dan rendah hati kami memohon atas nama rakyat Indonesia yang tidak memandang agama manapun. Ayo, pimpin kami. Kami siap kok. Kalau dulu kami berani tanpa kalian bisa maju ke Kemenkes, ke PT UN. Di PT UN kami sidang kalah, maju lagi. Cari lagi patungan kami.
dikalahkan lagi. Bahkan kalau boleh dicek di PT UN Jakarta, kami pernah menuntut Jokowi masalah vaksin ini. Pernah. Cuman memang nggak diviralin. Nggak dapat dukungan siapa-siapa kami. Kami hanya dianggap begitu aja. Karena memang keadaan bangsa ini sekarang lagi dimainkan. Ya sekarang rakyat Indonesia banyak yang kepikiran masalah copras-capres. Padahal ini yang paling utama. Nah, ini yang menjadi concern saya, tapi ini harapan ya. Sekali lagi, seperti kata Prof. Richard ya, kejahatan yang terorganisir itu akan menang melawan kebenaran yang tidak terorganisir. Saya mau menyampaikan kepada Prof. Richard dan semua yang ada di sini yang mendengarkan suara saya nggak peduli mau menang atau mau kalah. Saya nggak peduli itu. Yang saya peduli adalah sampai Tuhan memanggil saya, memulangkan saya, mencabut nyawa saya akan tetap berjuang buat rakyat Indonesia. Kali ini saya berharap semua yang ada di sini, para tokoh yang ada di sini, ayo sama-sama berjuang. Cari cara, kalaupun harus turun ke jalan, ke kantor Kemenkes, untuk memaksa mereka hentikan proyek ini, maka itu akan kami lakukan. Kalaupun dalam proses itu nanti mau menang, mau kalah, mau hilang nyawa, demi Allah itu tetap akan kami lakukan. Sebenarnya kami sudah merancang, kami akan turun lagi ke jalan, nggak peduli. Tapi berkat pertemuan sore ini saya jadi lebih semangat gitu. Kayak lagi kita dapat tambahan power. Ayo para tokoh, ayo Prof. Richard, ayo Dr. Tifa, ayo Bu Siti, ayo Pak Komjen Pol, ayo Pak Eko, ayo semuanya rakyat Indonesia bangkit dan melawan. Ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang di mana kita berdiri. Apakah kita mau membiarkan kemungkaran terjadi, padahal kita tahu itu mungkar. Sementara berjuang itu mati, nggak berjuang juga itu mati. Demi Allah, saya sebagai Muslim, saya memilih untuk mati dalam perjuangan. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberi semangat buat semua. Saya mengajak semuanya untuk bersatu secara spiritual, bukan politis. Ini bukan urusan partai, ini bukan urusan copras-capres, ini bukan urusan perbedaan agama, ini urusan kemanusiaan. Perbedaan agama antara kita, biarlah Tuhan yang memutuskan. Tapi sebagai sesama manusia, sebagai sesama anak bangsa, jangan biarkan janin-janin yang berada di rahim ibu-ibu Indonesia terancam karena proyek jahanam mereka. Minta maaf kalau ada salah. Saya berharap akan ada gerakan secepatnya. Saya tunggu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Babe Aldo. Tetap semangat Indonesia. Pak Kun, Kita tetap akan ngelawan. Pak Kun, mic-nya Pak Kun. Ya Prof, ya. Tolong saya mau bicara sebentar. Ya, Boleh? baik Prof. Hati saya tergetar mendengar Aldo bicara seperti ini. Kenapa hati saya tergetar? Karena dia menunjukkan courage. Kita banyak orang yang pintar, tapi nggak menunjukkan courage. Dan dia bukan hanya menunjukkan courage saja. Dia action. Saya lihat video-video dia semua. Dia ambil action. Dia bilang dia hanya lulusan SMA. Tapi keberanian dia itu bukan keberanian anak SMA. Dia digerakkan oleh ilahi. Oleh karena itu dari awal, gerakan ini bukan gerakan politik atau kemanusiaan, bukan lagi. Ini gerakan spiritual. Dan yang paling ditakuti oleh kelompok-kelompok elit itu adalah filosofi dari Islam. Kenapa? Karena kalau arash tahta Allah diutak-utik, mereka tahu mereka akan kalah. Dan kita negara mayoritas Islam yang terbesar. Jadi Islam selama ini banyak dicemarin. Tapi kalau tokoh-tokoh Islam seperti Pak Aldo mengumandangkan spiritual unity, maka kita nggak bisa diruntuhkan. Spiritual unity dulu,
Tadi seperti Pak Aldo sudah sampaikan, dia menyampaikan ini spiritual unity. Karena terbukti di Bali, tanpa ada bantuan Pak Dewa dan kelompok Hindunya, ini nggak mungkin berhasil. Saya melihat banget. Tadi Pak Aldo tadi suaranya bergetar, terharu, hampir touchingnya menangis. Karena dia udah greget gitu. Jadi Pak Aldo, kita ini semua ini gladiator sebenarnya. Kita bikin acara gladiator bangsa karena kita menunggu orang-orang gladiator seperti you. You are a gladiator. Ibu Tifa, wow. Dari dulu saya udah lihat Ibu Tifa, gladiator. Dia sudah pinter, udah cantik, udah berani. Dia dikucilkan oleh Idi, dia lawan. Dia bertahan. Dia mengedukasi orang-orang itu seminggu 5 jam. Kami melakukan itu seminggu 2 kali, hanya 2 jam, dia 5 jam. Usaha dia sebagai dokter mungkin terganggu. Ini gladiator. Kecil-kecil, wanita, mungil, gladiator hatinya. Pengetahuannya luar biasa. Dia udah bisa melihat tuh global skenario. Dia bisa melihat bahwa ini bukan peperangan manusia. Jadi, udah nggak bicara yang normatif lagi. Kita udah bicara substance. Jadi sebelum kita kasih kesempatan yang lain, goal dari pembicaraan kita di sini, pertama menyetop Wolbachia. Kita akan sampaikan dengan baik-baik ke government. Tapi kita harus kasih tahu government, if you don't listen to the voice, kita ada puluhan juta manusia. Pak Aldo dengan perjuangannya, kawan-kawan di Lasem dengan perjuangannya. So, kita harus bersatu. Nggak lihat lagi agama. Saya udah buktikan tuh dengan di Bali. Nggak lihat agama kita. Bersatu. Di situ kita bisa bergabung. Ya. Nomor 2. Target kita. Sebelum tanggal 27 November, Jokowi harus menandatangani keluar dari WHO. Harus. Karena percuma kita memberhentikan Wolbachia kalau kita sudah dijajah. Tentunya memberhentikan keluar dari WHO tidak bisa kita memerintahkan Pak Jokowi seperti itu. Kita harus memberitahu konsekuensinya seperti apa itu. Mungkin Pak Jokowi juga mungkin dibohongin. Ya, so we have give this dengan kepala dingin gitu. Itu Pak Kun, maksud saya goal dari pertemuan ini tadi kita sudah bongkar. Permasalahannya siapa? Ibu Tika sudah menjelaskan bahwa jelas nama Profesor Michael, kita tolak Wolbachia di Bali, kita ingin tolak di 5 kota, kita ingin dicabut. Kenapa? Saya mendapatkan informasi dari orang WMP, yang dia nggak tahu saya siapa, tapi dia tokoh, ya, kawan saya dari luar negeri, yang kasih tahu ke saya. Dan ada rekamannya dalam bahasa Inggris. Dia kasih tahu tuh gerakan kita. Karena ketika kita bisa berhentikan di Bali sebagai satu hub, gerakan mereka terganggu 50%. 50% terganggu gerakan mereka. Ketika bisa berhentikan di 5 kota, gerakan mereka mungkin 80% di Indonesia lumpuh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.